saya kembali sebagai reviewer biasa yang bahas VGA-VGA lawas lagi. Akhirnya ya, setelah sekian lama nggak review VGA dan banyak yang nanyain juga di komen. Kali ini saya bakal bahas satu VGA lagi yang cukup lawas tapi masih diminati banyak orang, yaitu GTX 1060 versi 3 GB. Untuk si 1060 ini punya dua varian VRAM ya, versi 3 GB dan 6 GB. Saya pegang di sini dari MSI OC dengan kondisi yang masih sangat-sangat baik untuk seukuran VGA second. Fisiknya bersih, gak ada korosi, ya pokoknya halus banget lah. Tapi kayaknya ini udah pernah diripasta sih ya. Output displaynya ada satu buah DVI, satu HDMI 2.0, dan satu DP 1.4a. Sebenarnya dulu saya pernah bahas VGA satu ini, tapi kala itu versi 6 GB. Di sini saya kebetulan megang yang versi 3 GB. Aslinya sih ini punya subscriber ya untuk rakitan PC. Hehe. Daripada nganggur, mending saya kontenin aja, iya kan? Bahas soal GTX 1060 ini agak menarik sih sebenarnya, karena VGA ini dirilis bulan Agustus tahun 2016, 10 tahun lalu sob. Lumayan berumur kan? Menggunakan arsitektur Pascal 16 nanometer yang performanya di zaman sekarang sih masih so-so lah. VGA ini tentunya jalan di PCIe 3x16 ya. Buat spek sisanya teman-teman bisa lihat di layar kaca. Saingan terberat VGA ini adalah RX 580 dari AMD Radeon. Mulai dari harga dan performa mereka bener-bener jotos-jotosan. Tapi kondisi sekarang udah agak beda dikit sih, yang mana harga 1060 jadi sedikit lebih mahal daripada RX 580. Perbedaan yang paling kerasa antara 1060 dan RX 580 adalah tentu di CUDA core. Buat yang mau editing, pakai Nvidia akan selalu lebih unggul. Tapi soal raw performance dan harganya yang murah, AMD Radeon akan selalu unggul. Perbedaan lain tentu ada pada konsumsi dayanya. GTX 1060 versi MSI di sini cuma butuh 1x6 pin power aja sob, dengan TDP di sekitar 120 watt. Pakai PSU 400-an watt aja sebenarnya udah oke sih. Beda sama RX 580 yang TDP-nya bisa sampai 180-an watt. Walau gitu, saya tetap rekomendasikan buat pakai PSU 450 watt atau di atasnya ya. Satu hal yang sering dibahas oleh orang-orang di zaman sekarang, apalagi kalau bukan VRAM. Nah, kalau misal kita rakit PC, terus pakai VGA GTX 1060 3 GB ini, apakah masih oke? Atau malah rugi ya? Jadi, mari kita coba aja performa gamingnya yuk. Berikut spesifikasi lengkap yang saya gunakan. Oh ya, saya gak ngetes performa editing atau renderingnya ya sob, karena memang keterbatasan bahan dan waktu yang ada. Jadi tesnya cuma benchmark dan gaming aja.
Race you! Assemble, smile! Sparks, ignite the world. Body damage. Projection. Initiating criticality protocol. Nah, kalau kita lihat hasil tesnya sih sebenarnya ini VGA masih oke-oke aja, jalan di resolusi 1080p ya. Banyak game yang masih lancar banget, bahkan suhu dan konsumsi dayanya itu masih sangat baik dibandingkan RX 580 yang relatif boros juga panas. Suhu rata-ratanya masih di bawah 70 derajat, dan konsumsi dayanya juga rata-rata di sekitar 110-an watt. Tapi, kekurangannya tentu aja ada pada VRAM-nya sob, yang udah ngap-ngapan banget. Pada cukup banyak game, VRAM-nya itu sudah habis teman-teman. Jadi trade-off-nya adalah FPS yang tidak maksimal, diakibatkan VRAM-nya yang habis. Bahkan kalau kita mau benchmark di Unigine Superposition, pada preset 1080p high, VRAM-nya sudah melebihi batas. Apalagi kalau preset di atasnya ya. Saya juga sempat tes sedikit game di PC saya yang masih DDR3, pakai Intel Core i5 Gen 4. Buat performanya juga ternyata masih masuk kategori playable lah. Masih nyaman dipakai kok, misal kamu mau rakit DDR3 karena budgetnya tipis. Tapi masalahnya nambah. Kalau pakai Ryzen 7 tadi, masalah utamanya yaitu di VRAM VGA yang habis. Kalau di Intel Core i5 Gen 4, ini masalahnya bertambah. Selain karena kehabisan RAM, dia juga kepentok sama performa prosesornya yang selalu jalan 100%. Beberapa kasus ini normal-normal aja, tapi kasus lain itu suka bikin stuttering pas kita main game. Jadi agak kurang nyaman aja sih. Biasanya terjadi pada game-game yang kompetitif. Kesimpulannya untuk di 2026 ini, GTX 1060 3GB menurut saya masih worth it aja dengan catatan harganya masuk akal. Entah buat versi 3GB maupun 6GB. Kalau kita cek marketplace sekarang, harga GTX 1060 3GB itu di kisaran 1 juta sampai 1,2 jutaan. Beberapa orang bahkan jual di 1,3 juta ke atas. Nah terus gimana kabarnya dengan yang versi 6GB? Itu dia lucunya, GTX 1060. Versi 6GB itu banyak banget yang jual di harga 1,4 juta ke atas. Bahkan nyaingin harga GTX 1660 Super coy. Mantap gak tuh? Ngelewatin kakaknya sendiri, si GTX 1070 yang rata-rata ada di kisaran harga 1,5 jutaan. Inilah alasan saya bilang kalau GTX 1060 itu so ganteng. Karena harga dan performa yang didapat itu nggak selaras. Siapa juga yang mau beli 1060 kalau harganya setara dengan 1660 Super? Atau kalau mau cari VRAM yang agak gede, mending GTX 1070 langsung bukan? Dia udah punya VRAM 8GB.
Sedangkan 1060, dia maksimalnya aja cuma 6 GB. Jadi misal kamu mau ambil GTX 1060 ini, pastiin harganya nggak overpriced. Kalau dulu sih versi 3 GB itu di kisaran 900.000 sampai 1 juta, 6 GB di sekitar 1,1 juta sampai 1,2 juta, terpaut tipis aja harganya. Tapi kalau sekarang, ya semuanya berubah setelah AI menyerang. Efeknya kemana-mana sob. Tapi semua yang saya sebut soal harga itu bisa berbeda di setiap daerah atau kondisinya ya. Saya hanya menyebutkan rata-ratanya saja, bukan berarti semua penjual GTX 1060 itu nggak waras. Kalaupun kamu pengen banget ambil versi 3 GB, silahkan ambil aja. Dengan catatan, main gamenya itu gak bisa rata kanan. Mungkin medium aja sih ya rekomendasinya. Baiklah, itulah kurang lebih yang bisa saya sampaikan soal VGA So Ganteng 1 ini. Kalau ada tambahan pendapat dari kamu, monggo ditulis saja di bawah. VGA ini gak akan saya jual ya, karena emang ini punya subscriber. Buat rakitan PC-nya nanti, ditunggu aja video lanjutannya, oke? Like video ini kalau kalian suka, nggak usah di-like juga gak apa-apa, tapi minimal tinggalkan jejak kalian di kolom komentar soal VGA So Ganteng 1 ini.